Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam sangkuters dulu buat kita semua karena saya yakin ya 90% kita semua mengalami hal yang sama. Oke, mantap jiwa lah ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market ya teman-teman. Kalau kita lihat memang seperti inilah ya keadaan market kali ini teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan 2,11% ya teman-teman ya. Apakah masih memiliki potensi turun? Masih ada ya teman-teman, untuk potensi turun lagi ke area 18 ribuan untuk Bitcoinnya sendiri teman-teman. Karena apa? Ya biasa weekend kayak gitu teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat teman-teman, untuk Shiba Inu sendiri juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan, yaitu 5,99% ya untuk harga tertinggi hari ini tadi, yaitu bisa menyentuh di area 116 ya teman-teman, dan sekarang di area 113 ya. Sudah saya bilang bahwasanya pergerakan Shiba Inu ya, dia sedang menikmati secangkir kopi di area 10, 11, 12 ya teman-teman, mentok di 13 ya. Mungkin area-area itu adalah area ternikmat Shiba Inu buat menikmati secangkir kopi ya, sebelum dia melakukan penerbangan yang lebih tinggi ya. Nah, di kesempatan kali hari ini teman-teman ya, ada informasi yang cukup menarik juga datang dari Shiba Inu, di mana pemegang Shiba sekarang dapat membeli kopi instan dengan Shiba Inu. Wow ya, jadi semakin secangkir kopi ya teman-teman ya, secangkir kopi ya bisa membuat kita menjadi memiliki inspirasi ya. Contohnya Shiba Inu ini ya, dia sudah bisa nih diterima untuk melakukan pembayaran yang membeli suatu kopi gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa dikatakan perkembangan daripada Shiba Inu yang semakin merambah digunakan sebagai alat metode pembayaran, semakin kesini semakin banyak yang menerima Shiba Inu ya teman-teman. Nah, justru karena itu saya masih mempertahankan Shiba Inu ya teman-teman, apalagi ya kita ketahui bersama lah ya bahwasanya memang masih ada beberapa proyek yang akan segera diluncurkan oleh Shiba Inu ya. Nah, di sini Waka Coffee and Tea sekarang memungkinkan pengguna untuk membeli kopi dengan Shiba Inu ya. Jadi Waka Coffee ini teman-teman ya, yang berbasis di California, baru-baru ini menjalin kemitraan dengan pertukaran cryptocurrency terkemuka Crypto.com ya. Jadi dia menjalin kemitraan dengan Crypto.com terus untuk menggunakan layanan pembayaran untuk menerima Shiba Inu. Shiba bersama dengan 28 cryptocurrency utama lainnya termasuk Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan Ripple ya, sebagai metode pembayaran. Oke. Nah, jadi di sini ya, saya juga merasa agak heran gitu dengan statement-statement yang beredar lah ya. Kenapa berita bagus kok harganya turun? Dan bla 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 ya, cuman berita doang yang bagus cuman harganya turun ya. Jadi gini teman-teman, ini kalau menurut saya pribadi ya, karena mindset setiap orang itu berbeda-beda ya. Kan sudah saya sering jelaskan bahwasanya ketika ada kenaikan suatu aset atau harga, pasti di situ juga akan mengalami suatu penurunan. Karena apa? Karena di situ terjadilah transaksi jual beli seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau banyak yang ngejual, harga turun, banyak yang ngebeli, secara perlahan harga naik gitu teman-teman. Ya, kita contohkan beberapa hari yang lalu kan sempat penjualan cukup gila daripada Shiba Inu, yaitu 3 triliun token Shiba Inu yang dijual oleh Paus gitu ya. Apakah Paus tersebut untung, apakah rugi? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Entah dia beli di bawah waktu nyentuh di kepala 7 atau di kepala 9, dia jual di harga kemarin waktu dia ngejual, tentunya sudah untung ya kan. Tapi kalau dia beli di pucuk ya berarti buntung kayak gitu. Tapi apakah mau sekelas Paus itu ngejual dengan harga rugi? Ya tentunya nggak mau ya kan. Dengan menjual 3 triliun, otomatis kalau pikiran saya Paus tersebut untung bukannya buntung itu teman-teman. Oke.
Nah, jadi kemitraan ini juga memungkinkan Waka untuk memperkenalkan produknya kepada jutaan calon konsumen ya menggunakan aplikasi crypto.com dan menargetkan basis konsumsi yang lebih mudah, terutama mereka yang tertarik untuk membayar dengan cryptocurrency ya. Jadi pembayaran untuk Shiba Inu memang semakin meningkat. Cuman apakah setelah diterima sebagai alat metode pembayaran harga daripada Shiba Inu bisa melonjak? Ya tidak begitu konsepnya. Kenapa? Karena Shiba Inu masih harus bersaing dengan 28 cryptocurrency lainnya yang diterima sebagai alat metode pembayaran juga gitu teman-teman ya. Jadi banyak pilihan mau membayar dengan Shiba Inu, Ethereum, Bitcoin, XRP dan sebagainya. Jadi tergantung orang yang mau memakai Bitcoin silakan gitu, bisa mau memakai XRP bisa, Shiba Inu juga bisa gitu teman-teman. Jadi Shiba Inu ini walaupun diterima sebagai alat metode pembayaran, dia tetap harus bersaing dengan 28 aset kripto lainnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikir wah ini diterima di sini harganya bakal naik ya. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Jadi masih ada kompetisi juga gitu teman-teman. Nah, bagusnya Shiba Inu diterima sebagai alat metode pembayaran, berarti utilitas dari Shiba Inu meningkat gitu loh bagusnya. Jadi pondasi daripada Shiba Inu meningkat ya. Suatu perusahaan ketika sudah menerima cryptocurrency sebagai alat metode pembayaran ya, atau suatu bursa lagi ya, suatu usaha lah ya, entah itu jual makanan ya kan, jual jasa dan sebagainya, dia mau menerima dengan Shiba Inu gitu teman-teman ya, berarti mereka berpikirnya ke depannya ya, dia memikirkan wah Shiba Inu ini sudah memiliki pondasi yang kuat, utilitas yang bagus dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Shiba Inu diterima sebagai alat metode pembayaran ini menandakan utilitas atau pondasi aset tersebut itu kuat gitu teman-teman ya. Kita contohkan ya, jika pondasi suatu aset itu kuat, diterpa angin, diterpa tiupan badai, dia tetap akan berdiri menteges gitu ya, ibaratnya berdiri mentereng walaupun harganya turun, tapi dia nggak akan ambruk gitu teman-teman ya. Beda halnya dengan suatu aset yang tidak memiliki utilitas yang kuat, dia akan berdiri tapi ketika ditiup oleh terpaan angin yang sangat kencang, dia akan ambruk gitu teman-teman ya. Seperti itulah gambaran simpel. Nah, jadi intinya sampai sini teman-teman paham lah ya, bahwasanya memang kalau kita lihat pondasi daripada Shiba Inu sendiri untuk utilitasnya nggak perlu diragukan. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, kalian juga harus memahami resiko yang ada gitu ya. Resikonya apa? Ya resikonya ketika harga turun seperti ini, kalian harus siap dengan resiko yang seperti ini ya kan. Jangan pernah berpikir kalian masuk di dunia cryptocurrency hanya memikirkan cuannya aja gitu loh maksud saya. Jadi kalian juga harus memikirkan resikonya. Jadi kebanyakan yang jadi ngefood, yang jadi puder, yang jadi ini itu gitu ya teman-teman, kebanyakan orang tersebut itu hanya memikirkan keuntungan dalam sekejap ya, keuntungan saja tanpa memikirkan resikonya nanti seperti apa ya kan, nanti akan jadi seperti apa gitu teman-teman. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, kalian juga harus memahami resikonya yang ada gitu ya. Jadi itulah salah satu sedikit pembelajaran kita untuk bersama lah ya. Semoga bermanfaat. Salam cuan.